Han Sanjian, aku tahu kamu juga menerobos baru-baru ini. Tetapi masalah Mahkamah Agung ini, kamu tidak dapat membuat kesalahan. Begitu Anda berangkat, saya harus melaporkan informasi sehingga Mahkamah Agung dapat mengirim seseorang untuk datang dan menanggapi. Jika terjadi kesalahan, kita semua dapat terlibat. Juga, ini hanya masalah kultivasimu. Kamu sudah diakui sebagai orang kuat di kota terapung, jadi tidak perlu. Master kota terapung tampaknya membujuk, tetapi pada kenyataannya, dia tidak bisa menahan senyum. Jika Anda membebani saya dengan perbendaharaan, itu akan menghabiskan waktu Anda. Either way, tak satu pun dari kita harus memikirkannya. Melihat keduanya akan membuat masalah lagi, Old Feng terbatuk ringan, dan keduanya tiba-tiba menahan sedikit. Semua orang yang hadir buru-buru menundukkan kepala dan mendengarkan dengan hormat. Feng Lao melihat pemandangan di depannya dan tidak banyak bicara, hanya menghela nafas. Saya tidak memanggil Anda ke sini hari ini untuk berdebat dengan Anda. Ada beberapa hal yang sangat penting di depan Anda sekarang. Pertama, kita perlu tahu seberapa tinggi tingkat ukiran dan penempaan orang ini. Dan kedua, kita perlu mencari tahu apa yang dia inginkan. Poin terakhir, dan yang paling penting, adalah bagaimana memastikan bahwa orang ini memiliki gagasan untuk bekerja untuk kita, bukan gagasan untuk tidak menguntungkan kita. Kata-kata Penatua Feng membuat mereka yang telah menundukkan kepala tiba-tiba bangun. Hari ini, Penatua Feng memanggil mereka tidak hanya untuk memberitahu mereka tentang hasilnya, tetapi juga untuk membuat mereka melakukan sesuatu. Lagi pula, apa yang perlu mereka lakukan sekarang sangat sederhana, yaitu menguji tujuan dan kekuatan sebenarnya dari pihak lain. Salah satu dari mereka tiba-tiba berdiri. Aku bisa melakukan tes ini. Ketika saatnya tiba untuk mengadakan kompetisi penempaan, aku akan menyusahkan tuan kota untuk memerintahkan semua orang untuk berpartisipasi. Kurasa dia perlu tahu tentang ranah para dewa sekarang, jadi penguasa kota berjanji. Posisi sebagai kompensasi. Master kota terapung memandang pengusaha yang berbicara dengan ekspresi bingung. Apakah kamu begitu yakin dia akan melakukan yang terbaik? Pengusaha itu mengangguk tegas. Ya, dengan identitas di tangan, dia bisa melakukan lebih banyak hal, yang bisa membuatnya lebih mudah untuk menanyakan berbagai informasi, yaitu intelijen. Saya yakin dia akan tertipu. Tentu saja, tenaga kerja dan sumber daya material ini. Acara, serahkan pada kami. Master kota terapung itu mengangguk. Oke, kalau begitu lakukan seperti yang kamu katakan. Begitu orang ini selesai berbicara, orang lain melangkah maju. Jika memungkinkan, saya sarankan agar Anda lebih memperhatikan hadiahnya, dan mengatur berbagai jenis hadiah. Kemudian tidak ada batasan jumlah tanpa per orang, dan hanya item yang dipalsukan yang diberi peringkat. Dengan cara ini, kita bisa dari dia. Di antara hal-hal yang dia inginkan, dia mendapatkan sesuatu tentang apa yang dia sukai. Meskipun saya pikir orang ini mungkin menyembunyikan tujuan sebenarnya, selama itu adalah tujuan sebenarnya, kita akan mengetahuinya cepat atau lambat. Ini juga mempersempit ruang lingkup. Satu saran dibuat, ini adalah elit di industri, tidak ada yang bodoh. Mereka yang berani memberi saran di depan Tuan Feng memiliki kepercayaan diri penuh. Semua metode tersedia. Segera, sebuah rencana untuk Qin Yichen dirancang dan Lao Feng mengangguk. Oke, masalah ini diselesaikan seperti ini. Malam ini Han Sanjian, jika kamu pergi menemuinya bersamaku, perlakukan dia sebagai seorang kultivator biasa, lepaskan kekuatanmu sedikit demi sedikit, dan coba basis kultivasinya. Semuanya diatur. Dan Penatua Feng melihat keluar. Kali ini, kita harus memenuhi persyaratan Mahkamah Agung, dan biarkan aku kembali ke puncak kota terapung. Kata-kata nyaring dan kuat Feng Lao mengejutkan semua orang. Mereka mendengar Feng Lao menyebutkannya berkali-kali. Dahulu kala, Floating Void City adalah salah satu kota paling makmur di alam dewa. Feng Lao tidak melupakan kejayaan masa lalu. Di dalam kamar, Qin Yichen menunggu tamu pertamanya. Feng Yue dengan hati-hati datang ke pintu Qin Yichen dan diam-diam melirik ke dalam. Sepertinya tidak ada yang istimewa tentang itu. Meskipun Feng Yue berpikir begitu di dalam hatinya, dia masih menyembunyikan emosinya sesuai permintaan Elder Feng. Feng Lao selalu tidak punya masalah melihat orang. Ini adalah pengalaman yang telah dikumpulkan Feng Yue selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu apakah itu Tuan Feng di dalam. Qin Yichen meletakkan kakinya yang disilangkan dan berhenti berlatih sebelum dia berkata. Masuk, apakah Tuan Feng memanggilmu ke sini? Feng Yue hanya ingin bangun. Ketika dia mendengar paruh kedua kata-kata Qin Yichen, keringat dingin muncul di dahinya. Bagaimana Anda tahu ini? Menurut apa yang dikatakan Feng Lao pada saat itu, dia segera bergegas, dan dia juga datang dengan kecepatan tercepat, dan interval di antara mereka hanya setengah jam. Bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa Penatua Feng memanggilnya ke sini? Tidak, Penatua Feng meminta saya untuk tinggal di sini. Jika Anda melihat seseorang, datang dan lihat saja. Qin Yichen tertawa kecil. Apakah kamu percaya ketika kamu mengatakannya? Masuklah. Aku tahu untuk apa Penatua Feng memintamu datang ke sini. Setelah persidangan yang disengaja ini,
Feng Yue bahkan lebih yakin bahwa Qin Yichen bukan orang biasa. Dia bahkan lebih berhati-hati dalam berbicara dan bersikap, karena takut kesalahan akan membuat senior ini marah. Setelah memasuki ruangan, dia sedikit menundukkan kepalanya dan berdiri di sudut ruangan. Qin Yichen melirik Feng Yue, dan kesadarannya langsung menyapu dirinya. Bibit yang sangat bagus, dengan meridian yang luas dan akar spiritual. Selama mereka tidak mengendur dalam budidaya mereka, mereka akan menjadi hal yang hebat di masa depan. Qin Yichen berhati lembut sekarang, jadi dia merasa sedikit lebih lega ketika berbicara. Bakat Feng Yue ini dikatakan kuat atau tidak, tapi katakanlah lemah. Dia tidak jauh lebih buruk daripada seseorang dengan bakat luar biasa. Memang benar dia terjebak dalam posisi yang memalukan. Melewati tunggul ini, Qin Yichen melemparkan belati padanya. Berapa banyak yang bisa kamu lihat? Ini adalah tujuan sebenarnya dari Penatua Feng membiarkan Feng Yue datang ke sini. Dan itu hanya bisa menjadi tujuan ini. Qin Yichen tahu bahwa waktu kontak antara Feng Lao dan dirinya sendiri terlalu singkat, dan tidak mungkin untuk mengetahui segalanya tentang dia. Satu-satunya hal yang pernah disentuhnya adalah pedang. Jadi satu-satunya hal untuk memanggil Feng Yue sekarang adalah mengajarinya sesuatu. Omong-omong, jika Penatua Feng yakin bahwa dia bisa dipercaya, Qin Yichen tidak keberatan memberikan segala sesuatu tentang dia. Bagaimanapun juga, itu hanya keterampilan menempa. Bukannya dia mengajarkan keterampilan tata geraha dan kartu trufnya sendiri. Permintaan Penatua Feng tidak berlebihan sama sekali. Terlebih lagi, Qin Yichen tidak peduli dengan hal-hal ini sama sekali. Apa ini? Senjata palsu tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat menghancurkan lawan, dan kekuatan sebenarnya harus menjadi praktisi itu sendiri. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan menunggu jawaban Feng Yue. Qin Yichen santai dan acuh tak acuh, tetapi pikiran Feng Yue sudah berdengung. Pada saat ini, apa yang dia pegang di tangannya tampaknya bukan lagi bilah pedang, tetapi mata air yang jernih, dan air jernih perlahan mengalir dari telapak tangannya.